Sahabat Rema yang terkasih dalam Kristus, selamat hari Minggu untuk Anda sekeluarga. Hari ini 2 Maret, Minggu Pekan Biasa ke-8, kita akan merenungkan Injil Lukas bab 6 ayat 39 sampai dengan 45 dengan tema Melihat dengan Hati. Sahabat Rema terkasih, Injil ini sangat menarik dan mendalam karena Yesus memaparkan beberapa perumpamaan sekaligus untuk menjelaskan hal-hal yang penting dan mendalam. Perumpamaan pertama tentang mungkinkah orang buta menuntun orang buta. Yang kedua tentang mengapa orang melihat selumbar di mata saudaranya tetapi tidak melihat balok di depan matanya sendiri. Dan yang ketiga, perumpamaan tentang pohon dan buah yang sebenarnya hendak menjelaskan, hendak mengajarkan soal pentingnya melihat hati. Apa pentingnya melihat hati? Hal itu sangat penting ya, karena di dalam bahasa asli kitab suci, di Ibrani maupun di Yunani, hati itu digambarkan sebagai rumah bagi perasaan kita, rumah bagi sabda dan kebaikan-kebaikan yang ditaburkan, dan pusat kepribadian seseorang, artinya tempat orang merenung-renungkan, menimbang-nimbang kembali peristiwa hidupnya maupun ajaran-ajaran baik yang diterima, lalu juga mengambil keputusan-keputusan. Untuk itu, tadi kita diundang untuk menyingkirkan balok yang ada di depan mata kita sendiri. Karena mengapa demikian? Bisa jadi balok itu menghalangi cahaya yang masuk atau hal-hal yang baik dari mata menuju ke hati, sehingga hati kita pun menjadi gelap. Dan sebaliknya, kalau hati gelap, yang muncul dari hati tentunya juga bukan hal-hal yang baik. Nah, tadi disampaikan menjadi tempat mengambil keputusan, tempat menimbang pengalaman. Ya, ada sebuah contoh sederhana, misalnya ada sebuah kecelakaan di jalan, orang yang satu dengan yang lain akan melihatnya secara berbeda. Misalnya seorang sales kredit motor akan melihat kecelakaan itu lalu memikirkan, wah, dia sudah lunas belum ya kreditnya? Atau kira-kira berapa biaya yang digunakan untuk melakukan servis pada motor yang kecelakaan itu? Nah, kalau seorang perawat atau dokter mungkin akan berpikir, wah, ini korbannya ini mengalami patah tulang, fraktura terbuka atau tertutup. Nah, tergantung kan dari apa yang mereka pernah timbang dalam hatinya, apa yang mereka dapatkan, apa yang mereka masukkan dari mata ke hati. Itu juga yang kiranya mempengaruhi penilaian-penilaian kita terhadap orang lain. Tetapi semoga kegelapan atau bisa jadi penilaian-penilaian palsu atau penilaian-penilaian sepandang mata yang diumpamakan sebagai balok itu disingkirkan dari depan mata kita. Sehingga kita bisa menilai dengan apa? Dengan terang sabda Tuhan yang kita terima. Dengan belas kasih. Dengan kepercayaan, dengan keterbukaan. Sehingga apa yang muncul bukan lagi kecurigaan, bukan lagi penilaian-penilaian buruk semata, tetapi bisa melihat apakah mungkin saya membantu orang tersebut, atau apakah mungkin saya memohonkan rahmat-rahmat yang kiranya diperlukan orang tersebut. Tetapi pertama-tama yang perlu dilakukan ternyata sangat menarik dibahas bacaan-bacaan hari ini. Selain bacaan Injil, bacaan pertama dari kitab Putra Sirah juga menampilkan hal yang menarik soal menampi atau membedakan atau membersihkan beras misalnya dari hal-hal yang kotoran-kotoran. Dan yang kedua, memurnikan logam mulia dengan panas. Nah, maka undangan pertama-tama yang diberikan pada kita adalah meneliti hati kita sendiri, menyingkirkan balok sehingga bisa melihat, memandang kehidupan kita secara lebih positif. Mengapa demikian? Karena tidak ada dari kita satupun yang tidak memiliki pengalaman negatif, yang tidak mempunyai luka-luka masa lalu. Tetapi justru berangkat dari pengalaman negatif, dari luka itu, kita membuka diri kita
pada terang sabda Tuhan. Mohon rahmat Tuhan membentuk hati kita. Ketika kita berani mengkritik diri kita sendiri, melakukan autokritik, sehingga apa yang keluar dari hati kita, seperti perumpamaan pohon dan buah, adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang membangun. Bukan sekedar penilaian sepintas mata, tetapi sebuah peneguhan, tetapi sebuah afirmasi, tetapi sebuah penghargaan pada sesama kita. Sehingga keluarga kita, komunitas kita, bukan tiap-tiap anggotanya seolah-olah orang buta yang menuntun orang buta, tidak. Tetapi orang yang bersyukur, orang yang melihat penyertaan Tuhan, menuntun orang lain dengan keutamaan yang lain, yang saling meneguhkan satu sama lain. Sehingga menjadi komunitas yang afirmatif dan suportif. Menjadi keluarga yang melahirkan dukungan, melahirkan syukur dan sukacita dalam menghidupi kehidupan sehari-hari. Maka syukur pada Allah, kita melihat kira-kira balok apa yang ada yang menutupi pandangan kita, dan kira-kira terang apa, kekuatan apa dalam hati kita yang bisa kita bagikan hari ini. Pasti ada, karena sabda Tuhan sudah menerangi kita. Karena di balik pengalaman buruk pun ada blessing and disguise. Ada rahmat-rahmat yang sebenarnya Tuhan tawarkan. Tuhan ingin membentuk hidup kita. Itulah yang kita syukuri hari ini. Dan semoga hari Minggu kita dipenuhi sukacita dan syukur. Keluarga kita, komunitas, niat-niat baik, studi, dan segala harapan kita senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang penuh kasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus, doakanlah kami. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.